Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya Nia Kurniati dengan NIM 190333117 dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Supervisi terdiri dari dua kata. Yang pertama super, artinya segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasa yang dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, vision, artinya pandangan jauh ke depan, yang mana dia sudah mempunyai visi pada saat orang lain belum memikirkan. Dia sudah memiliki perspektif tentang itu, artinya selangkah lebih maju. Jadi, supervisi pendidikan adalah sebuah proses usaha-usaha yang terjadi untuk menstimulasi, melakukan koordinasi dengan melakukan pembimbingan secara kontinu atau terus-menerus terhadap pertumbuhan semua guru-guru yang ada di sekolah, baik sifatnya individual maupun kolektif ataupun berkelompok, agar lebih mengerti, agar mereka lebih paham, agar lebih efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi-fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Manusia atau pelaku yang kita sebut sebagai orang yang melaksanakan kegiatan supervisi disebut sebagai supervisor, sedangkan kegiatannya kita menyebut sebagai kegiatan supervisi. Apabila kita lihat dari tradisional, supervisi merupakan pekerjaan masih berupa pengawasan atau mengawasi dalam pengertian kadang-kadang ada indikasi mencari-cari kesalahan dan juga menemukan kesalahan dengan tujuan untuk di kemudian hari diperbaiki. Jadi kegiatan perbaikan baru bisa dilaksanakan setelah dicarinya kesalahan. Padahal dari konsep supervisor sebenarnya bukan mencari kesalahan, tetapi proses pembinaan kemudian berkembang menjadi kegiatan yang kita sebut sekarang sebagai supervisi pendidikan, yang kategorinya adalah ilmiah. Kenapa ilmiah? Karena dalam supervisi ini harus ada 3 persyaratan utama. Yang pertama sistematik, yang kedua objektif, dan yang ketiga adalah adanya alat yang digunakan atau instrumen khusus sebagai alat pencatat atau pendeteksi. Selanjutnya, tujuan dari supervisi pendidikan yaitu untuk memberikan pelayanan serta bantuan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, meningkatkan kemampuan mengajar guru di sekolah ataupun di kelas. Jadi fokus utamanya memang kepada guru, perbaikan layanan, perbaikan kemampuan, perbaikan kapasitas dan kualitas guru dalam proses pembelajaran di kelas. Di dalam supervisi pendidikan terdapat pula sasaran menurut beberapa pakar terkait dengan supervisi pendidikan. Yang pertama, mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, mencoba meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, mengembangkan seni rupa yang ada di sekolah. Prinsip dari kegiatan supervisi pendidikan. Yang pertama, scientific atau prinsip ilmiah. Artinya, data-data yang digunakan sangat realistik, sangat empirik berdasarkan data-data yang sebenarnya. Artinya, persoalan yang dikaji bersama dalam rangka membantu guru untuk meningkatkan ataupun memperbaiki kualitas kemampuannya dalam proses pembelajaran itu memang dibilang berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Yang kedua, prinsip demokratis. Artinya bahwa kegiatan supervisi dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama, karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan serupa. Yang ketiga yaitu prinsip kerjasama, yaitu diperlukannya kerjasama sekolah dengan rekan-rekan di supervisi. Jadi ada skala prioritas dan ada kondisi di mana semuanya bekerja secara bersama-sama. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Maksudnya, segala sesuatu menjadi lebih baik. Jadi selama ini kemampuan yang tercatat sebagai konteks biasa sekarang berubah menjadi luar biasa. Yang tidak mampu menjadi mampu, yang tidak mengerti sekarang menjadi mengerti. Selanjutnya, prinsip progresif. Artinya maju selangkah demi selangkah dengan mantap. Maksudnya adanya perbaikan demi perbaikan. Jadi guru-guru yang diberikan layanan supervisi mereka tidak berada di satu titik yang sama, tetapi ada perbaikan demi perbaikan. Meski tidak terlalu berubah secara drastis, tapi adanya peningkatan dari satu titik, dari satu langkah ke langkah berikutnya. Selanjutnya, prinsip inovatif. Artinya mengupayakan adanya pembaruan dan hal-hal yang baru dalam kegiatan proses supervisi.
Ketujuh, prinsip aman. Artinya dalam pekerjaan timbulnya perasaan aman bagi kedua belah pihak, baik bagi supervisor maupun yang dilayani. Selanjutnya, prinsip reflektif, yaitu memberikan kesempatan bagi supervisor dan yang disupervisi, artinya bagi kedua belah pihak untuk melakukan evaluasi terhadap diri mereka masing-masing atau terhadap diri sendiri. Selanjutnya, prinsip negatif, di mana dalam supervisi tidak boleh dilaksanakan secara otoriter. Akan ada dampak atau kebiasaan yang sulit ditolak bahwa kegiatan asal muasal dari kegiatan supervisi ini adalah kegiatan atau pengawasan yang bertujuan untuk mencari kesalahan. Karena bukan tujuan untuk mencari kesalahan baru diperbaiki, tetapi proses yang sebenarnya adalah mencari data atau fakta yang sebenarnya untuk diberikan kepada siapapun. Di dalam supervisi tidak boleh dilaksanakan berdasarkan tingginya pangkat. Siapapun punya hak yang sama, mau dilihat pangkat yang tinggi atau dia guru baru atau guru yang lama, tidak ada batasan karena tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, perbaikan skill, dan untuk memperbaiki kemampuan guru yang buruk. Supervisi juga tidak boleh terlalu cepat membuahkan hasil, karena bagaimanapun yang namanya kegiatan supervisi adalah kegiatan yang sifatnya terus-menerus. Supervisi tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran, karena ikhwal akhir dari kegiatan layanan ini adalah memang untuk melakukan perbaikan dari tujuan layanan pembelajaran, dan supervisi juga tidak boleh memperhatikan hal-hal kecil dalam mengajar, sehingga pada akhirnya bisa membelokkan maksud dari supervisi. Selanjutnya ada prinsip original, prinsip perbaikan, ada prinsip komunikasi, ada prinsip kontinuitas, ada prinsip objektif, prinsip positif. Yang mana apabila kita lihat dari berbagai sumber sebenarnya banyak sekali prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan. Selanjutnya, fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha yang ada di sekolah. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan yang ada di sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman yang dimiliki oleh para guru-guru di sekolah. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Yang kelima, memberikan fasilitas termasuk penilaian yang terus-menerus dilakukan. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap staf yang ada di sekolah. Kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi satu sama lain. Nah, kedelapan fungsi ini sekaligus akan menjadi dasar, maka disebut sebagai foundation anti-mention, sebagai dasar dalam proses kegiatan supervisi pendidikan, di mana dampak dan layanan ini diberikan untuk kemaslahatan kegiatan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Selanjutnya, bagaimana peranan supervisor dalam supervisi pendidikan? Yang pertama, dapat berperan sebagai koordinator. Yang kedua, dapat berperan sebagai pemimpin kelompok. Yang ketiga, dapat juga berperan sebagai evaluator. Kegiatannya adalah mengevaluasi berbagai kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, termasuk mereka yang akan berperan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan supervisi ini, dari proses pencatatan melalui instrumen tadi sampai di mana kegiatan itu beroperasi, tingkat keberhasilannya, apa yang masih dilakukan, bagaimana tindak lanjutnya, apa solusi yang tepat, siapa yang mendampingi, teknik apa yang dapat digunakan. Yang keempat, juga dapat berperan sebagai konsultan. Seperti yang diungkapkan oleh Olivia dalam bukunya Supervisi Positif Full Day School, di situ dikemukakan oleh Olivia bahwa sasaran atau objek dari supervisi pendidikan pada prinsipnya meliputi 3 domain. Yang pertama, memperbaiki pengajaran, di mana fokus utamanya adalah proses pengajaran melalui perbaikan kualitas mengajar guru. Domain yang kedua yaitu pengembangan kurikulum. Yang ketiga adalah pengembangan staf. Dan dari yang ketiga disampaikan oleh Olivia tadi tercampur semuanya. Dari apa yang disampaikan oleh banyak pendapat ahli kemudian dikembangkan menjadi 4. Yang keempat adalah pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja para guru-guru di sekolah. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.